Selamat pagi Sobat Kemhan, bagaimana kabarnya? Tetap sehat, tetap semangat dong ya tentunya karena walaupun kita masih berada di tengah pandemi, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun Sobat Kemhan berada. Dan yang paling penting adalah tim kita saat ini saya narasumber dan juga rekan-rekan kru lainnya sudah menjalankan swab antigen dengan hasil yang negatif. Jadi alhamdulillah ya kita bisa menjalankan podcast ini dengan baik sampai tuntas nanti. Bersama saya Suara Madina dalam Defense Advocate, podcast resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang akan memberikan beragam informasi dan juga mengedukasi serta memotivasi Sobat Kemhan yang sedang menyaksikan video kita pada pagi hari ini. Sobat Kemhan, biasanya saya selalu mengundang narasumber untuk hadir ke studio Kemhan di Biro Humas Kemhan RI. Namun kali ini suatu hal yang sangat spesial ya, karena saya berkesempatan untuk hadir ke gedung Balitbang, Badan Penelitian Pengembangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang berada di Pondok Labu, Jakarta. Dan kita langsung saja yuk berkenalan dengan Pak Marsikal Muda TNI Juleksi Tambayong selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Leksi, bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi Mbak. Bagaimana kabarnya? Semangat ya Pak ya? Baik, semangat. Semangat. Ini terima kasih Pak, sebelumnya saya sudah berkesempatan untuk main-main. Tadi sebelum ke sini saya keliling-keliling dulu ya Pak ya, untuk melihat sebenarnya ada apa saja sih di Badan Litbang ini. Dan untuk mengetahui lebih rinci, nah kita akan ngobrol langsung nih bersama dengan Kabalit Bang Kemhan RI. Baik, Pak Leksi, dipanggil Pak Leksi ya? Iya, Betul. boleh Mbak. Pak Leksi, ini untuk informasi juga kepada Sobat Kemhan terkait dengan penelitian dan pengembangan, tentunya untuk mempertahankan suatu negara ada penelitian dan pengembangan yang dilakukan sebelumnya, strategi khusus juga yang dilakukan ya Pak ya dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Namun sebelum kita membahas lebih rinci terkait hal itu, boleh juga dong Pak ini informasi kepada Sobat Kemhan terkait dengan background profile nih dari Pak Leksi. Mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait dengan pengalaman karir yang sudah Bapak jalani sejauh ini. Silakan Pak Leksi. Iya, terima kasih Mbak. Mungkin kalau bisa langsung saja ke karir militernya ya Mbak. Nah, ya boleh. Saya kira seperti perwira-perwira TNI yang lain, saya lulusan dari Akademi TNI Angkatan Udara di Yogyakarta tahun 1988. Kemudian background saya sebenarnya penerbang Mbak. Saya penerbang pesawat Hercules. Wow. Saya menghabiskan waktu karir saya sebagian besar di pesawat Hercules, baik yang ada di Malang maupun yang ada di Jakarta. Jadi penerbangnya lebih banyak di Skadron 32 Malang, tapi menjadi komandannya di Skadron 31 di Jakarta, termasuk melayani juga penerbangan VIP yang terkait dengan pesawat Hercules. Kemudian setelah itu saya masuk Mabes TNI AU, sempat menjadi asisten operasi di Komando Sektor Pertahanan Udara 1. Kemudian pada saat itu ada kesempatan untuk melaksanakan seleksi atase pertahanan, saya ikut lolos dan sempat menjadi atase udara di Den Haag, kemudian menjadi atase pertahanan juga di Den Haag. Selanjutnya saya kembali masuk ke BAIS, menjadi salah satu paman di sana. Kemudian setelah itu saya kembali ke TNI Angkatan Udara lagi, menjadi Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara 1, kemudian menjadi Komandan Lanut di Abdurrahman Saleh Malang, sempat berdinas di Makassar menjadi Kepala Staf Koops AU2 di Makassar. Kemudian setelah itu saya sempat berdinas di Lemhanas, menjadi tenaga pengajar hubungan internasional sebelum menjadi Kabalitbang Kemhan. Mungkin garis besar demikian Mbak kalau karir. Kalau sekolah saya kira standar, mulai dari Akabri, kalau di TNI udah Sekau, Sesko. Kemudian saya mendapat kesempatan untuk mengikuti Sesko Banding di Australia. Kemudian setelah itu Lemhanas, kurang lebih karirnya sangat normatif lah. Tapi yang paling penting sekarang sudah berada di Kabalitbang gitu ya Pak ya. Ini suatu capaian yang luar biasa karena memang berbagai amanah, dedikasi yang tinggi juga akhirnya Bapak ditunjuk gitu menjadi Kabalitbang Kemhan RI. Nah sekarang kita mengerucut terkait dengan penelitian dan juga pengembangan gitu. Kalau di Kementerian Pertahanan, apa saja yang difokuskan? Mungkin seperti tugas dan kedudukannya Pak. Iya, memang Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan ini berdirinya sudah sejak lama Mbak, sejak tahun 1967. Namun tugasnya secara spesifik melaksanakan penelitian dan pengembangan pertahanan.
Di sini dibagi dua, penelitian pengembangan dalam arti material, membuat suatu alat dalam bentuk material, ada penelitian pengembangan untuk melaksanakan kajian-kajian non-material. Jadi ada dua pusat penelitian pengembangan yang melaksanakan penelitian pengembangan non-material, yang kita sebutkan sebagai Puslitbang Strategi Pertahanan, kemudian satu lagi Puslitbang Sumber Daya Pertahanan. Dari bahasanya sumber daya pertahanan sudah jelas, sumber daya pertahanan itu terdiri dari sumber daya manusia, alam, dan buatan. Kemudian dua pus lagi melaksanakan penelitian dan pengembangan yang saya sebutkan sebagai material. Puslitbang Iptekhan melaksanakan penelitian aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. Kadang-kadang kita menawarkan suatu teknologi baru yang mungkin hasil pengamatan kita berdasarkan pengalaman pertempuran contohnya. Ketika terjadi pertempuran Armenia dan Azerbaijan, penggunaan drone luar biasa yang menjadi katanya orang bilang game changer, Mbak. Emang sekarang lagi hit sih Pak, Iya, drone-drone betul. itu ya. Yang dulu tank itu begitu sulit dihancurkan, ternyata dengan drone atau loitering munition berkembang teknologi. Kemudian ada juga yang kita laksanakan salah satu pusat penelitian pengembangan yang melaksanakan material, satunya lagi membuat alat peralatan pertahanan. Jadi bisa radar, bisa mungkin rudal, mungkin panser, tank, atau alat-alat yang lain. Kurang lebih secara garis besar organisasi kita melaksanakan seperti itu selama ini. Biasanya Pak Lexi itu butuh proses berapa lama sih Pak untuk melakukan penelitian? Karena kan nggak mudah ya Pak ya. Iya. Itu kan kayaknya butuh studi banding gitu-gitu juga kan ya Pak? Iya, memang kalau kita khususnya membuat alutsista, Mbak, kalau mungkin kajian bisa setahun ya, kalau kajian-kajian yang non material. Kalau kita membuat sejenis alutsista, saya kira umumnya lebih dari 1 tahun. Bisa jadi 3 tahun, 4 tahun, dan butuh proses yang sangat panjang. Apalagi kalau proses itu mulai dari orang bilang start from scratch. Jadi bisa jadi mulai dari awal. Tapi bisa jadi juga kita melaksanakan contohnya reverse engineering. Atau mungkin joint development, seperti yang saya sempat sampaikan bahwa joint development ada juga kita bekerja sama dengan luar negeri. Contohnya pesawat KFX, ada juga yang seperti itu. Yang prosesnya sangat panjang, Mbak. Ada proses-proses yang harus kita lewati sampai kemudian itu menjadi prototipe. Dan itu biasanya juga persetujuan dari Pak Menteri gitu ya Pak? Iya, Pasti. betul. Jadi proses yang kita laksanakan itu bisa mengacu kepada rencana induk riset nasional, ada juga proyek riset nasional, atau bisa jadi menjadi program nasional. Jadi ada juga program-program yang menjadi flagship kementerian. Jadi itu yang kita laksanakan, kita mengacu kepada itu. Kita mengacu kepada Renstra, mengacu kepada roadmap Kementerian Pertahanan tentang Litbang. Jadi banyak acuan, Mbak. Tidak bisa kita berinisiatif sendiri. Atau mungkin juga yang saya bilang user driven. User ternyata setelah mereka melakukan operasi, mereka membutuhkan satu alat yang bisa mungkin kita perhitungkan sebagai kita mampu untuk kita membuat, bisa juga kita membuat. Setelah kita mempertimbangkan hal-hal contohnya, sejauh mana sih teknologi readiness level kita, level kemampuan teknologi kita. Itu bisa kelihatan juga ya Pak ya? Bisa kita ukur kan, kurang lebih kemampuan kita berada di mana. Ternyata kita belum bisa apa-apa, mungkin perlu bekerja sama dengan teman-teman universitas atau mungkin lembaga-lembaga litbang yang lain. Mungkin sekarang dengan BRIN. Bisa kita berkoordinasi, Pak, kami mempunyai kesulitan dalam pengembangan ini, mungkin kita bisa saling kerjasama, bertukar ilmu, atau melaksanakan joint development, joint research, atau hal-hal yang seperti itu, Mbak, mungkin bisa. Berarti memang sebenarnya kalau sebuah penelitian dan pengembangan ini butuh waktu yang lama dan tadi balik lagi tidak mudah ya Pak ya, prosesnya juga panjang sekali, butuh kerjasama juga dengan pihak-pihak terkait yang paling penting seperti itu, berbagi pengalaman juga ya Pak ya. Nah, namun Pak, kegiatan yang saat ini memang lagi difokuskan gitu untuk Balitbang saat ini seperti apa Pak? Selain tadi pesawat itu ya Pak yang disebutkan. Saat ini kita memang lebih banyak fokus kepada boleh dikatakan program riset nasional, Mbak, yang saya sampaikan tadi. Ada pengembangan pesawat terbang tanpa awak yang MALE class, bukan male artinya perempuan ya, MALE, medium altitude long endurance, bukan MALE dalam arti perempuan. Ada kepanjangannya. Jadi kalau dilihat tulisnya MALE bukan berarti MALE dan female, male dan female, tapi medium altitude long endurance. Kita bekerja sama dalam konsorsium dengan teman-teman dari BRIN juga. Kemudian ada lagi program riset nasional kita roket dalam pengembangan juga. Kemudian ada juga kita membuat radar
Yang lebih spesifik lagi radar ground control intercept. Jadi gambarannya radar ini bisa menangkap sasaran kemudian bisa menggait pesawat interceptor menuju ke sasaran, kurang lebih gitulah. Sekarang ini dalam proses pengembangan juga. Ini yang saya bilang dalam bentuk PRN, program riset nasional, ada juga program strategis nasional. Oke, bedanya apa tuh Pak? Kalau program strategis nasional saya kira target-target pemerintah yang dianggap sebagai strategis. Salah satunya adalah pesawat terbang tanpa awak tadi, Mbak. Itu termasuk dalam PSN. Dan sudah ditargetkan mungkin dalam waktu dekat akan diterbangkan sebagai terbang perdana yang mungkin nanti masyarakat Indonesia bisa melihat bersama. Inilah karya anak bangsa yang ternyata lompatan teknologinya sudah sedemikian berkembang. Walaupun masih mungkin butuh proses yang lebih panjang lagi untuk penyempurnaan. Nah, ini kan Pak Lexi tentu Indonesia gitu ya Pak ya, ingin melakukan segalanya tuh sendiri. Kalau bisa dari lokal aja lah ya kan Pak, tidak perlulah harus pinjam atau dari luar seperti itu ya Pak ya, tapi punya rasa kemandirian pertahanan untuk Indonesia sendiri. Apa yang memang dilakukan atau peran dari Litbang agar bisa menghadirkan kemandirian dari pertahanan ini Pak? Iya, memang kemandirian ini perlu kita mendefinisikan secara spesifik. Kadang-kadang orang berpikir bahwa kemandirian itu seperti swasembada, seperti pangan. Semuanya kita beli dari dalam negeri. Padahal menurut saya sekarang ini ketika kita membuat suatu peralatan, khususnya alutsista, kadang-kadang ada, boleh dikatakan, keterlibatan dari luar yang tidak mau, suka tidak suka harus kita libatkan sebagai bagian dari global supply chain. Mungkin sebagai contoh, saya kira sekarang ini tidak ada produsen satu pesawat yang secara mandiri atau swasembada diproduksi oleh negara tersebut. Susah ya Pak? Saya kira sekarang boleh dikatakan tidak ada. Mungkin avionik sistemnya dari negara yang lain, engine sistemnya dari negara yang lain, kemudian bodinya dari yang lain, landing gear system. Jadi kalau saya bilang ada beberapa negara mentargetkan yang disebutkan sebagai defense autarky, artinya semuanya boleh dikatakan dalam tanda kutip sebagai swasembada, tapi saya kira saat ini sudah sangat sulit lah untuk membentuk itu. Ya contohnya mungkin di PT DI juga demikian. Ketika mereka membuat dan merancang pesawat, ada beberapa sistem juga disuplai dari negara yang lain. Tapi sistemnya ini adalah buatan anak bangsa. Nah ini kelihatannya yang perlu dipahami juga. Jadi saya bilang sudah tidak mungkin atau sulit untuk mewujudkan benar-benar 100% dalam negeri. Tapi ide itu berasal dari putra bangsa. Tapi bisa jadi ada supplier-supplier. Karena ada nilai ekonominya juga kan Mbak. Oh berarti ini tentu berpengaruh dengan perekonomian Indonesia ya Pak ya? Iya, saya berpikir juga begitu. Pengembangan Litbang bisa jadi berdampak kepada ekonomi. Yang mungkin saya sempat singgung tadi bahwa ada pandangan-pandangan lama yang menggunakan teori guns and butter itu Mbak. Yang seakan-akan kalau kita banyak membeli gun, butter ini yang mewakili prosperity seakan-akan ditinggal. Tapi ketika kita membangun gun ini, produksi dalam negeri, ya, istilahnya local content-nya menjadi dominan atau mayoritas, secara otomatis perputaran ekonomi dalam juga kan akan berputar. Banyak anak bangsa yang bisa bekerja, banyak perusahaan yang akan berdiri, dan seterusnya. Jadi tidak semata-mata orang berpikir, wah kalau Indonesia beli senjata dan memperkuat pertahanan, habis anggarannya buat belanja. Konsekuensinya kita harus membangun industri pertahanan dalam negeri. Kita harus berpihak kepada industri dalam negeri. Saya kira kalau hal ini benar-benar terwujud, dua sisi antara pertumbuhan ekonomi dan kemampuan pertahanan akan berkembang secara bersama dan beriring. Dan yang paling penting balance gitu ya Pak ya? Iya. Antara gun and butter tadi itu iya kan? hanya umpama seperti itu ya Pak Lexi ya? Mungkin kalau kita Indonesia kan senjata dan nasi lah. Sama-sama sih senjata dan nasi, guns and butter. Bagaimana strategi ini yang harus kita pikirkan bersama. Industri pertahanan kuat, aspek ekonomi juga tumbuh, kan kurang lebih demikian. Baik. Nah, lalu Pak sebenarnya apa saja sih yang menjadi pedoman aturan gitu ya Pak, yang tentu kan ini tidak bisa asal dilakukan, tidak bisa sembarangan dijalankan gitu ya Pak ya. Tentu ada aturan-aturan yang memang juga sering-sering diintip lah atau dilihat seperti itu ya Pak ya. Apa saja sih memang yang dilakukan, karena kan pasti ada SOP-nya tersendiri juga Pak untuk melakukan sebuah penelitian gitu. Iya. Seperti yang saya sampaikan tadi, memang penelitian ini tidak sekedar jalan saja, tapi ada proses. Mungkin yang paling gampang saya mau mengambil contoh proses penelitian pengembangan yang dilaksanakan untuk KFX dan IFX. Ada fase yang disebut sebagai TD phase, Technology Development Phase. Kira-kira kita menampung keinginan dari user teknologi apa akan kita kembangkan.
kemudian ada engineering and manufacturing development, baru kita mungkin membangunnya. Jadi ada proses pentahapan-pentahapan sampai kemudian itu menjadi prototipe yang harus tersertifikasi, Mbak. Jadi tidak semata-mata ini kapal pesawat jadi silakan dipakai. Ada proses sertifikasi kelayakan yang harus kita tempuh. Nah, uji layak juga Uji itu layak yang banyak paling sekali, penting, Mbak. Pak. Ntar Iya. takutnya kenapa-napa Iya, gitu kan kan? selama berjalan sudah Iya. setengah tahun misalnya. Membahayakan operatornya kah apa tidak, kemudian dari sisi keamanan yang lain perlu kita pertimbangkan. Jadi tidak semata-mata proses litbang itu menjadi prototipe dan selesai. Ada proses-proses selanjutnya sampai sertifikasi, termasuk sampai kita membuat semacam first article sebelum kita membuat menjadi produksi massal. Demikian juga produksi massal ini pun ketika kita kirimkan ke user, ada feedback yang kita harapkan kembali ke kita. Setelah digunakan, Pak, kurang ini, Pak, kurang tepat, kurang akurat, atau kurang tinggi, kurang apa. Kita melaksanakan riset lanjutan, penyempurnaan dengan varian-varian baru. Itu biasanya ada evaluasi nggak sih, Pak, tiap tahunnya? Kalau misalnya ada suatu hal yang sedang berjalan dilakukan nih sudah sampai hampir 100% katakanlah seperti itu pasti ada evaluasi ya Pak? Iya, idealnya kurang lebih demikian, Mbak. Seperti umpamanya kita mensuplai suatu sistem kepada user, yang kita harapkan setelah mereka pakai, mereka memberikan feedback kepada kita, evaluasi. Yang proses ini saya kira di beberapa negara sudah berjalan, dan diharapkan di kita juga kurang lebih demikian. Setelah kita deliver produk ini, kita menunggu feedback. Wah, ternyata Pak kurang bagus, Pak, kurang cepat, kurang ini. Nah, istilahnya mungkin seperti dapur kita inilah. Wah, kurang garam, Pak. Oke, kita ambil lagi masakannya, kita tambahin garam sedikit ya. Sudah sesuai belum? Belum, Pak, kurang ini lagi, kurang. Nah, diharapkan dengan begini terjadi penyempurnaan hasil litbang. Karena proses litbang itu bukan sekali buat jadi langsung menjadi lupa gitu ya, Pak. orang bilang apa state of the art. Teknologi yang paling bagus dan paling tinggi, ada penyempurnaan yang terus kita lakukan. Dan di-upgrade ya Pak tentunya ya? Iya, di-upgrade. Nah Pak, ini dari keberlangsungan Balitbang gitu Pak, selama Bapak bertugas gitu menjadi Kabalitbang sendiri, apa yang menjadi tantangan dan juga kendala sejauh ini yang mungkin menjadi progres juga nih untuk Balitbang di sini? Iya, mungkin yang perlu saya garis bawahi adalah bagaimana membangun ekosistem litbang itu sendiri dalam negeri. Sekarang ini dengan beradanya BRIN, saya kira ekosistem ini akan menjadi lebih baik. Karena ketika kita berbicara mengenai litbang, tentunya ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Sumber daya manusianya, infrastrukturnya, pendanaannya, apakah sudah maksimal sesuai dengan harapan. Kemudian disinilah menurut saya fungsi pemerintah dalam membina industri pertahanan atau membina litbang, ada kurang lebih saya sebutkan 3, ada pemerintah sebagai regulator, menghasilkan aturan perundang-undangan atau regulasi yang berpihak kepada litbang atau industri pertahanan. Kemudian pemerintah sebagai sponsor sekaligus sebagai investor. Oke, kita sponsor ya, kita bayar, bantu untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan. Contohnya industri pertahanan yang masih kurang ini kita bantu. Kita juga sebagai investor, boleh dikatakan demikian. Satu sisi kita juga sebagai user, sebagai customer. Kita juga kayak kena pakai ini kan, nanti produknya udah. Nah itu yang saya bilang, bagaimana membangun ekosistem ini. Atau mungkin ruang hidup lah, atau mungkin atmosfer hidup litbang ini, sehingga benar-benar menghasilkan sesuatu yang ada pergerakan baru. Iya, gitu ya, Pak? ada harapan-harapan baru. Karena dari sisi pertahanan, teknologi itu akan sangat luar biasa dalam mendukung operasi pertempuran, Mbak. Dan biasanya teknologi ini semakin canggih, semakin banyak yang minat juga gitu ya Pak ya. Teknologi itu pun kalau kita diskusikan kan banyak hal yang menarik. Ada orang bilang contohnya di Amerika, sempat terjadi semacam mereka sebutkan Pentagon Paradox. Ada yang berpikir, Pak kita bangun teknologi paling baru. Ada juga yang berpikir, Pak nggak usah teknologi baru, tapi banyak Pak. Teknologi sederhana aja, tapi banyak. Nah, itu biasanya Bapak kelimpungan nggak? Ya, pertimbangan seperti itu juga iya kan. Ya contohnya punya kayak kita. Bisa jadi tidak teknologi baru, tetapi mungkin dalam jumlah yang banyak. Dengan konsep pertahanan rakyat semesta contohnya kan. Karena ketika kita membangun teknologi yang sangat tinggi, investasinya sangat besar Mbak. Yeah. Tapi kan kita melihat, ya kembali lagi dengan pengalaman peperangan di beberapa negara, ada beberapa senjata yang tidak secara teknologi tinggi, senjata lawan anti-tank, bisa jadi menjadi faktor penggentar dan faktor penghambat yang luar biasa terhadap masuknya contohnya tank-tank musuh. Teknologinya tidak terlampau tinggi, walaupun ada juga senjata tank yang anti-tank yang teknologi juga sudah tinggi. Contohnya Javelin, dia sudah menggunakan seeker dan menggunakan
untuk membidik. Tapi ada juga kan senjata tank yang sederhana saja, menembak dengan garis lurus kan, kurang lebih demikian. Nah, ini memang menjadi pertimbangan. Kita meloncat teknologi yang tinggi, investasinya banyak, tapi penguasaan teknologi akan sangat maju. Tapi juga kita harus menjawab kebutuhan-kebutuhan yang bersifat massal, yang mungkin teknologinya tidak terlampau tinggi, tapi memberikan efek penggentar contohnya. Nah, ini kan untuk menghadirkan teknologi yang canggih, yang tinggi gitu. Tadi balik lagi juga disampaikan harus ada anggaran ya Pak ya. Betul. Nah, ini kan memang dengan dihadapinya kompleksitas permasalahan dan juga intensitas tugas serta dihadapkan dengan kemampuan anggaran negara yang terbatas, apa Pak kebijakan mungkin strategi yang membuat Litbang ini biar tetap bisa bertahan dengan menghadirkan formula atau hal-hal yang lebih baru lagi Pak ke depannya? Saya kira mungkin dengan skala prioritas mungkin ya Mbak, mana yang menjadi kebutuhan yang sangat urgent dari user, itu yang mungkin kita prioritaskan apabila kita hadapkan dengan adanya pandemi, sehingga pemerintah harus fokus penanganan pandemi dan pengembalian ekonomi ya, recovery ekonomi. Saya berpikir ketika anggaran terbatas ya kita harus lebih selektif, memilih kira-kira mana yang paling dibutuhkan oleh Prioritas user. ya. Ketika mereka melaksanakan kegiatan operasi, kita melihat apa sih yang mereka paling butuh. Sehingga kita benar-benar yang tadinya mungkin 5 ya kita 1 saja atau 2 saja. Tapi benar-benar terpilih dan benar-benar menjawab keinginan user. Karena keinginan user inilah Mbak faktor yang paling dominan sebenarnya. Apapun kita buat, kalau user bilang bukan ini yang kami butuh atau masih jauh dari yang kami butuhkan ya saya kira butuh waktu lagi, butuh anggaran lagi untuk pengembangan-pengembangan selanjutnya. Yang penting bisa dijalankan dengan lancar ya Pak ya, Iya, walaupun itu betul. berprogres sedikit-sedikit, yang penting lancar ke depannya demi kebaikan Indonesia juga Iya, seperti betul, Mbak. itu. Kalau untuk fasilitas yang dihadirkan di Balitbank ini, mungkin sarana dan prasarana yang ada di Balitbank apa saja sih Pak? Kalau di sarana di sini memang ini hanya boleh dikatakan perkantoran dan beberapa tempat display hasil produk kita. Dan mungkin perlu kami sampaikan di sini juga bahwa ketika kita melaksanakan penelitian pengembangan, kita tidak pernah terlepas dari apa yang disebut sebagai triple helix, Mbak. Kita sebagai pemerintah, ada akademisi atau mungkin universitas, kemudian yang ketiga ada industri. Kita bagian dari triple helix. Mungkin ilmu dan otaknya berada di para akademisi, kemudian ada industri untuk mewujudkan itu menjadi satu barang, dan kita sebagai pemerintah yang saya bilang tadi 3 sisi ini. 3 sistem ini yang harus bekerja bersama, karena tidak mungkin enabling faktornya, faktor-faktor yang memungkinkan ini terjadi kan. Yang Mbak bilang tadi ada anggaran, kalau ada anggaran tapi nggak ada otaknya, siapa yang mau berpikir Mbak? Betul. Ada pakarnya, kemudian ada program dan segala macam. Nah inilah yang saya bilang, ekosistem Litbang harus bekerja bersama, menghasilkan produk-produk yang boleh dikatakan menjadi kebanggaan kita bersama, dan yang paling penting menurut saya adalah keberpihakan Mbak. Kita harus berpihak untuk menggunakan produk-produk dalam negeri, itu yang mungkin perlu kita garis bawahi. Walaupun mungkin teknologinya belum maksimal, tapi saya bilang tadi, kalau kita pakai, ada kesempatan untuk memperbaiki, diharapkan nanti mungkin sekian tahun akan menghasilkan alat-alat yang ya mungkin saya bilang tadi menjadi efek penggentar suatu saat. Wah ternyata Indonesia sudah mempunyai senjata-senjata strategis. Persiapan gitu ya Pak Iya. ya. Baik, nah Pak Leksi, ini untuk Sobat Kemhan mungkin yang kepo atau pengen tahu gitu Pak, Iya. mau main-main ke sini untuk melihat suatu hal yang tidak banyak orang tahu, misalnya Iya. seperti proses pembuatan atau apa seperti itu, boleh nggak sih Pak sebenarnya? Saya kira kalau masih dalam proses penelitian pengembangan kita belum buka ke publik ya Mbak. Tapi ada event-event tertentu yang bisa kita jadikan wadah untuk mengundang masyarakat. Perlu kami sampaikan, kurang lebih bulan Agustus nanti kami sudah merencanakan semacam, kita sebutkan semacam Pekan Litbang. Tidak semata-mata kita menampilkan produk-produk Litbang dari Kemhan maupun dari Angkatan, tapi kita juga ingin mengundang lembaga-lembaga sipil atau lembaga-lembaga di luar, baik dalam bentuk organisasi, perusahaan, ataupun perorangan, apabila dia mempunyai produk yang dilitbangkan secara mandiri, bisa ditampilkan nanti bulan Agustus rencananya Mbak. Mudah-mudahan sebelum 17 Agustus, kemudian kita juga rencananya akan membuat semacam lomba Mbak. Kreativitas masyarakat yang defense related lah, ada kaitannya dengan defense. Ada nggak ide-ide yang mungkin saya bilang
mungkin di rimba persilatan Indonesia ini ada pendekar-pendekar yang sedang Pasti bersembunyi. tiba-tiba muncul gitu ya Pak ya. Tiba-tiba muncul, ternyata dia bisa bikin drone yang luar biasa. Mungkin saja. Nah, ini kami wadahi dalam yang kami sebutkan tadi sebagai Pekan Litbang. Jadi bisa jadi industri pertahanan, bisa jadi universitas, atau mungkin entitas-entitas pribadi ataupun apapun. Coba kita undang untuk datang, tampilkan di sini, kita lihat, dan di situ bisa juga jadi ajang pertemuan kan. Ternyata industri ada yang melirik, wah ini bagus produksi anak bangsa ini, bisa kita rangkul untuk diproduksi massal contohnya. Nah ini yang kami sebutkan sebagai Pekan Litbang, Mbak. Termasuk lomba tadi itu. Ini kan tentu dengan adanya berbagai kegiatan dan juga program yang sudah disampaikan oleh Pak Alexi tadi, ada pengawasan dan juga akuntabilitas ya Pak ya. Nah ini hal-hal apa saja Pak yang selalu dilakukan untuk menjaga atau memberikan yang terbaik bagi pengawasan ini? Saya kira kalau akuntabilitas anggaran sudah pasti ya Mbak. Ada APIP internal yang ikut memeriksa pertanggungjawaban keuangan, ada sampai tingkat BPK juga kita diawasi. Sehingga penggunaan anggaran yang diberikan oleh negara kepada kita harus kita pertanggungjawabkan. Menghasilkan suatu produk sesuai tentunya dengan besaran anggaran yang dikeluarkan, dan yang paling penting kan bermanfaat. Yeah. Kalau anggaran negara sudah disisihkan untuk kita melaksanakan litbang, tapi kemudian jadinya sesuatu yang tidak berguna, juga menjadi challenge buat kita. Sehingga saya sampaikan bahwa challenge seorang peneliti itu adalah ketika barang itu kemudian menghasilkan sesuatu produk yang kemudian dipakai. Artinya kita tidak sia-sia menggunakan anggaran negara, tapi ada produk yang bisa dilihat oleh masyarakat Indonesia. Inilah hasil anak bangsa, menyisihkan anggaran sekian, yang ujung-ujungnya juga terpakai oleh TNI. Baik. Saya kira demikian mungkin, Pak. Pak, lalu Pak Alexi mungkin himbauan kepada masyarakat atau Sobat Kemhan yang sedang menyaksikan video kita gitu saat ini pesan apa Pak untuk generasi muda khususnya ya Pak ya, yang memang tadi mempunyai ide agar bisa tertuangkan gitu misalnya di Balitbang ini, ataupun untuk menjaga dan memelihara dengan baik produk-produk yang memang sudah dilakukan atau dibuat, di-create gitu Pak dari Kemhan sendiri. Silahkan Pak, himbauan ke Sobat Kemhan panggilannya. Ya, mungkin para Sobat Kemhan yang mempunyai pemikiran atau inovasi terkait dengan saya sebutkan tadi sebagai defense related technology, bisa menghubungi kami untuk kita diskusikan bersama, bisa kita kerjasamakan bersama, bisa juga disponsori oleh Kemhan, didukung anggarannya untuk membantu teman-teman yang punya ide-ide cerdas untuk memajukan kemampuan pertahanan kita. Banyak teknologi-teknologi baru yang sebenarnya kita sangat-sangat butuhkan, seperti yang saya singgung pada saat awal, mungkin drone, mungkin model IT, atau mungkin hal-hal yang lain yang saya bilang tadi mungkin ada di masyarakat, tapi tidak mempunyai jalur kemana saya harus istilahnya menyampaikan atau berkomunikasi. Kami di Balitbang terbuka apabila ada yang ingin menyampaikan ide-ide cerdasnya, kembali lagi demi kepentingan bangsa dan negara, kami akan mempertimbangkan, bahkan mau bekerja sama. Ini yang menjadi kebutuhan user dalam waktu dekat, atau bisa juga teknologi-teknologi baru bisa juga kita tawarkan. Jadi saya sampaikan tadi bahwa tidak semuanya berdasarkan user, bisa juga ada ide-ide baru yang bisa kita tawarkan ke user. Ada teknologi baru ini yang kami temukan bisa membantu operasional TNI, contohnya demikian. Ya, silakan hubungi kami. Saya yakin dengan situasi yang sekarang, jalur komunikasi sudah sedemikian gampang, mau ditelepon, mau datang langsung ke sini, kami membuka diri setiap waktu untuk teman-teman yang punya ide-ide cerdas demi kepentingan bangsa dan negara. Saya kira itu Mbak, untuk teman-teman Kemhan, sobat-sobat Kemhan. Baik, nah ini yang paling penting adalah terakhir tadi ya Pak, demi memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Karena walaupun ide itu kecil, ide itu sedikit, namun bisa tertuang dengan baik, tidak salah gitu ya Pak. Dan yang paling penting adalah jangan pernah takut untuk mencoba dan memberikan ide kalian. Karena kita nggak pernah tahu, kalau tadi Pak Lexi bilang tiba-tiba ada pendekar yang langsung masuk gitu ya Pak ya. Kita nggak pernah tahu, karena memang demi kebaikan untuk mempertahankan sebuah negara itu butuh waktu yang panjang dan tidak mudah. Jadi mari kita sama-sama bekerja sama untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak. Marsikal Muda TNI Juleksi Tambayong selaku Kabalitbang Kemhan RI yang sudah memberikan waktunya, menyempatkan waktu saya juga bisa hadir di sini ngobrol-ngobrol bareng bersama Pak Lexi. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih Mbak. Pak Lexi. Terima kasih Sobat Kemhan. Baik, demikianlah perbincangan saya bersama dengan Marsikal Muda TNI Juleksi Tambayong. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya akan menghadirkan tema-tema
tema, perbincangan, obrolan yang lebih menarik lagi dari hari ini. Dan saya Suara Rahmadina undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.